Yang buka Mas Hasyim saja. Kalau biasanya kan saya kan bosen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih ya. Sekarang yang buka Mas Hasyim. Coba Mas Hasyim buka untuk podcast kali ini. 1, 2, 3. Mic-nya Oh iya, 1, 2, 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini masih di malam Ramadan juga. Kalau kemarin kita masih dengar ada orang tadarus ya. Iya benar. Sekarang libur ini kayaknya. Apa jangan-jangan makanannya nggak ada? Kalau yang saya tahu di atas jam 12 kalau di daerah saya itu sudah dipadamkan dulu sound systemnya. Bahkan ada yang beberapa musola itu juga diingatkan untuk tidak mengadakan sholat taraweh berjamaah, sholat taraweh di rumah masing-masing. Oke, mungkin karena serius begini sih Mas. Nah, nggak apa-apa. Ini kan karena memang lagi musim ya musim corona. Cari anakku, Kak, kalau corona. Kita saat ini memasuki pandemi corona di semua ya Anda tahu sendiri lah ya. pandemi semua yang ngefek. Kalau di Bandara Juanda ini terus terang orang-orang bilang ini kok agak aneh ini, sampean waktu pandemi begini kok malah masarkan bandarajuanda.com. Jawabannya cuma satu, karena nggak ada kerjaan bro. Karena memang nggak ada yang dilakukan, ya saya bikin konten saja tentang bandarajuanda.com begitu. Oke, kita bahasan kali ini apa nih Mas? Oke, sambung aja karena sudah tadi mulai dengan terkait dengan masa pandemik, ya kita lanjutkan aja. Kita mau membahas tentang PSBB dan efeknya. Jadi secara global kita bicara masalah pandemi corona jadi ini bukan berdasarkan data, ini hanya cerita pengalaman saja masing-masing dari saya dan Mas Hasyim yang opini kita sendiri, tidak ada data ilmiah dan macam-macam. Kita hanya ngomongin tentang pandemi corona. Oke, yang pertama efek PSBB. Menurut sampean apa tuh efek PSBB sekarang? Jangan efeknya dulu, penerapannya saya dulu. Jadi pertama dimulai itu kalau tidak salah sekarang sudah hari apa, Senin ya? PSBB itu tanggal berapa waktu itu? 28-an ya? Ya kira-kira ya. Tanggal 28 yang lalu, 28 April. Itu bener-bener shock, ngasih shock terapi juga kepada masyarakat. Dan karena penyebarannya pemberitaan juga sangat masif, semua akhirnya pada hari awal penerapan PSBB itu terjadi kemacetan di mana-mana. Karena apakah mungkin karena sikap meremehkan dari orang-orang bahwasanya paling anget-anget kuku gitu kan. Ternyata di hari pertama tersebut memang terjadi luar biasa kepadatan. Jadi karena setiap masing-masing untuk memasuki kota Surabaya waktu itu yang kita tahu ada checkpoint untuk di setiap masing-masing orang tuh ditembak termogan gitu. Jadi tahu berapa ininya. Terus kemudian jika memang suhunya sudah masuk kategori kategori bahwasanya ini termasuk yang akan ciri-ciri coronanya, maka dilanjutkan dengan rapid test. Ada triknya itu sebenarnya. Kalau Anda naik mobil, tancapkan aja ke AC. Jadi mukanya di AC gini ya. Iya, nanti ditit gitu. 26. Wah, ini jangan-jangan hampir mati nih. Pas PSBB sendiri pengalaman saya yang saya lakuin, saya banyakkan di rumah, banyakkan ya mondar-mandir, sangat terbatas. Saya hanya ke pasar sama istri, beli makanan, keluar. Rata-rata saya hanya di rumah saja. Rata-rata ada satu pernah ke Surabaya, waktu itu emang agak urgent karena saya punya orang tua yang sudah sepuh dan waktu itu harus dibantu. Akhirnya jam 9 itu saya harus ke Surabaya. Meskipun Jarjo dan Surabaya sebenarnya deket-deket aja sih, apalagi saya ada di kawasan yang bersebelahan dengan Surabaya langsung ya. Jadi saya ada di Desa Peranti. Akhirnya saya lanjut ke Surabaya. Itu 15 menit ya? Iya, 15 menit lah. Iya. Itu kosong melompong bro, dan memang ketat. Masuk Surabaya waktu itu jam 9 malam. Itu gak diizinkan lagi. Tapi alhamdulillah saya coba cari cara untuk gimana masuk. Ternyata saya harus muter dulu lewat jalur luar gitu. Dan alhamdulillah masih bisa karena memang situasinya urgent. Jadi PSBB ini
ya ada yang patuh, ada yang tidak. Namanya juga orang Indonesia ya. Waktu saya setelah dari rumah itu kan saya mau balik lagi dari Surabaya, saya mau balik lagi Sidoarjo. Itu jalanan sepi daripada biasanya, ya maklum karena jam malam. Tapi masih ada aja orang yang cangkruk di warkop, anak-anak muda. Ada yang nyolo barang, nyolo itu cari ikan. Ada yang masih bergerombol, kayaknya itu habis mau dikeobrak saat ini ya. Saya masuk di daerah, di kawasan tertentu itu sudah harus dicuci tangan dan disemprot disinfektan. Ya, saya kira semua orang ada yang care, tapi rata-rata care deh sama persebaran dari virus yang sangat mematikan ini. Jadi, kalau menurut saya PSBB itu dan lockdown begini itu membuat saya merenung kembali, bro. Saya sempat, jadi ini membawa hikmah bagi diri saya sendiri. Sebenarnya saya ini harusnya gimana sih kan gitu. Kok umur segini masih gini-gini aja. Oh, jadi curhat ini. Enggak. Artinya terus terang saya mulai bandarajuanda.com ini kan saat PSBB corona belum menyerang ya. Dan alhamdulillah ada beberapa yang masuk ya, mulailah lancar begitu. Cuma kemudian kena corona dan efeknya langsung drop. Dunia pariwisata, hotel, traveling semuanya itu sudah langsung drop. Dan saya termasuk yang kena itu. Tapi alhamdulillah ya kita positif saja ya. Di situ saya merenung apa ya yang bisa saya lakuin di tengah-tengah hal seperti ini. Kita pernah waktu itu masih awal-awal virus ini menyerang ya, kita lakuin, misalkan kita terima orderan untuk narik sepeda motor, ya gitulah saya lakuin. Pernah juga mindahin kulkas, juga kita lakuin bersama. Ada orang minta tolong untuk evakuasi anaknya, ya kita charge gitu dari Madiun ke Juanda. Memang benar-benar saya pribadi ya nggak ada pendapatan, bro, jujur ya. Dan itu dari mana itu akhirnya kita survive? Ya dari pinjam meminjam.